Dengan kesaktian mandragunanya, dukun ini mampu membuka portal komunikasi dengan seorang tukang santet hanya dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah si dukun telah menemukan dan terhubung dengan tukang santetnya, si dukun meletakkan sebuah medali logam ke telapak tangan wanita itu. Dan sungguh menakjubkan, si tukang santet merasakan telapak tangannya seperti disentuh bara panas dan ia menjerit karena panas menyengat. Si dukun pun membaca mantra komat kamit. Sementara wanita itu sekarang mengerang seperti orang kesakitan. Namun si dukun terus maju dan bangkit dari tempat duduknya, lalu melecutkan medali itu ke tubuh si wanita. Wanita ini pun sekarang tampak lemah, sementara si tukang santet yang entah berada di mana kini berusaha untuk bertahan dari serangan sang dukun. Sang dukun bertanya siapa dia dan apakah dia seorang manusia sambil melecutkan medalinya lagi. Wanita ini pun berteriak kalau sang dukun menyakitinya. Namun dukun itu terus bertanya siapa dia dan menyiksa si penyantet agar ia menjawab. Namun wanita itu tiba-tiba bicara agar sang dukun jangan ikut campur kalau ingin hidup. Sang dukun tak takut dan terus melecutkan medalinya sehingga si penyantet pun saat ini terkapar menerima siksaan sang dukun. Hal itu membuat wanita ini memberontak semakin kuat sampai-sampai memeganginya kewalahan dan akhirnya wanita itu pun diam tak sadarkan diri. Saat wanita itu sudah sadar, sang dukun berkata kalau yang melakukan santet adalah seorang pria tua. Maka untuk sementara sang dukun akan memberi jimat pelindung dan wanita ini harus secepatnya membawa anaknya ke sana karena sang dukun harus melihatnya. Beberapa hari setelahnya, putra si wanita sudah keluar dari rumah sakit dan keadaannya pun tampak membaik walau perutnya masih besar. Melihat putranya itu kini bisa duduk sendiri dan bercengkrama dengan adiknya, wanita ini pun sedikit lebih lega. Adiknya bahkan mengejek perut kakaknya yang besar itu dan menyuruh kakaknya diet untuk mengecilkan perut. Putranya pun juga kini sudah mau makan walau sedikit-sedikit. Dan saat sedang makan itu, pemuda ini bertanya kepada ibunya, sebenarnya ia itu sakit apa? Saat itulah akhirnya sang ibu pun memberanikan diri bertanya, apakah putranya itu pernah ada masalah dengan seorang laki-laki tua? Anaknya pun cukup lama termenung dan sang ibu memintanya mengingat-ingat apakah anaknya pernah melakukan kesalahan, namun putranya itu hanya menggeleng saja, namun tak berkata apa-apa lagi. Ibunya pun tak mau terlalu memaksanya dan ketika disuapi makan lagi, putranya itu telah kehilangan selera makannya karena pertanyaan sang ibu tadi. Akhirnya setelah beberapa hari, wanita ini kembali ke rumah sang dukun dan kali ini ia menggotong sang anak. Namun tak seperti sebelumnya, kali ini rumah itu terlihat sepi. Wanita ini mengintip ke dalam dan terlihat ada beberapa orang sedang berkumpul. Tak lama asisten sang dukun muncul dan berkata, dokter bilang sang dukun serangan jantung. Namun pria itu yakin ada yang menyerang sang dukun saat dia sedang tidur. Wanita ini pun merasa bersalah karena ini semua pasti gara-gara si penyantet putranya. Asistennya bercerita kalau sang dukun menggunakan medali itu jika yang dilawan sangat kuat dan selama ini ia hanya menggunakan medali itu 3 kali. Yang pertama membuat saudara pria itu tewas, yang kedua membuat si dukun kehilangan penglihatan dan sekarang ia malah kehilangan nyawa. Wanita ini pun kehilangan arah. Ia tak tahu harus berbuat apa. Namun asisten sang dukun mengatakan mereka sebaiknya menemui seseorang yang lebih sakti. Dukun tersebut merupakan guru dari dukun wanita ini dan menurunkan kekuatannya. Akhirnya wanita ini berangkat menuju ke daerah yang disebutkan oleh asisten sang dukun. Wanita ini tak mau menyerah untuk mengobati anaknya. Setelah bertanya pada penduduk setempat, mereka pun menemukan sebuah rumah yang berada terpencil di dalam hutan. Wanita ini pun mengetuk pintunya dan tak lama keluarlah seorang pria tua yang botak. Pria itu lalu mengecek keadaan putra wanita itu, lalu membuka penutup bagian perutnya. Wanita itu berkata sebelumnya ia menemui si dukun wanita dan mendapat kabar kalau pria itu adalah gurunya si dukun wanita. Pria itu bertanya apakah muridnya itu tak mampu menangani ini. Lalu teman si wanita menjawab kalau dukun wanita itu telah meninggal. Wanita ini berkata kalau sekarang pria itulah satu-satunya harapan untuk menyembuhkan putranya. Pria itu pun berdiri lalu tanpa berkata apa-apa ia pun masuk ke dalam rumah. Apakah dukun satu ini akan bersedia membantu? Dan siapakah sebenarnya yang menyantet putra wanita ini? Kita lanjut next part hanya di Snack Video.